mengawalinya dari satu kesepakatan kita semua bahwa undang-undang ini adalah untuk menyempurnakan UPA. Jadi kita setuju dari posisi itu bahwa undang-undang pokok agraria harus kita pertahankan, kemudian undang-undang sektoral yang selama ini menggerogoti UPA harus kita revisi, harus kita perbaiki, dan undang-undang yang baru seperti undang-undang pertahanan ini sebagai penerimaan UPA harus meneruskan watak dan spirit UPA di bidang pertanahan. Nah, ada 5 concern kami terhadap RUU pertanahan seperti yang telah diulas di beberapa waktu yang lampau. Yang pertama tadi bahwa ini adalah penerimaan UPA. Yang kedua soal pendaftaran pertanahan. Yang ketiga soal reforma agraria. Yang keempat soal kelembagaan pertanahan. Dan yang kelima tentang penyelesaian konflik agraria. Nah, kita mulai dari yang pertama. Karena ini sudah masuk ke tim dan detail teknis, kami masuk kepada usulan-usulan KPAD secara teknis. Mungkin nanti dari STI akan memberikan landasan filosofisnya. Yang pertama, kami mengusulkan tentang ketentuan umum. Sebelum pertanahan itu harus dikasih pengertian tentang tanah. Jadi tanah definisinya mengacu saja kepada UPA yang disebut dengan rupa bumi. Lalu baru tentang pengertian pertanahan, sehingga ada definisi yang utuh apa itu tanah dan apa itu pertanahan sebagai sistem administrasi, hubungan hukum, dan keseluruhan. Yang kedua, kita masuk lagi usulan. Sebentar, ini sebentar. Nah, pada DIM nomor 9 ini nampaknya pemerintah ingin mengajukan bahwa yang disebut dengan tanah negara itu termasuk tanah yang merupakan milik negara, daerah, BUMN, BUMD, dan desa. Nah, ada banyak masalah di sini kalau frasa ini dimasukkan menurut kami. Jikapun harus dimasukkan, maka harus diistilahkan sebagai barang milik negara, daerah, BUMN, BUMD yang telah dilekati hak. Karena di atasnya yang belum dilekati hak, karena di atasnya sudah disebut belum dilekati hak, saya kira frasa barang milik negara, daerah, BUMN, BUMD ini tidak dimasukkan di situ. Mengapa? Karena kita tahu persis PTPN, kemudian perhutani dan lain sebagainya itu tidak mencatatkan tanahnya secara baik, dan dia adalah ruang-ruang konflik yang begitu besar di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan mereka belum mencatatkan tanahnya secara baik. Jika kalimat ini diletakkan, maka kita akan kesulitan menyelesaikannya. Tentu Bapak dan Komisi 2 memahami bagaimana sulitnya menyelesaikan konflik di PTPN. Harus ada izin Menteri Keuangan, harus ada izin Menteri BUMN, dan seterusnya hanya karena dianggap sebagai aset. Padahal pengertian asetnya belum dicatat, tidak ada HGU-nya, dan seterusnya, hanya sebatas izin dan bahkan penggunaan lahan. Saya kira usulan kami terhadap ini sama dengan BPN. Kami mencatat tambahan tim dari pemerintah menyulitkan bagi proses reforma agraria kelak. Selanjutnya, pengertian reforma agraria di sini kami menambahkannya menjadi reforma agraria adalah penataan ulang struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan sumber-sumber agraria. Karena yang disebut adalah reforma agraria, terutama tanah, untuk kepentingan siapa? Kepentingan petani, buruh tani, masyarakat adat, perempuan, dan golongan ekonomi lemah pada umumnya secara komprehensif dan menyeluruh. Jadi reforma agraria tidak bisa secara parsial. Lanjut, dalam DIM nomor 15 tentang penerima TORA,
Kelima tora adalah orang dan badan hukum. Tidak bisa di tanah hanya dibagikan kepada orang per orang. Kita tahu kelemahan tanah dibagikan kepada orang per orang. Jika akses reformnya tidak baik, bahkan jika akses reformnya pun baik, jika skala luasnya tidak mencukupi secara ekonomi cenderung akan dijual. Maka kita harus mengupayakan reforma agraria itu juga kepada badan usaha berbentuk koperasi. Di sanalah petani kita bisa diarahkan menjadi badan usaha milik petani, badan usaha milik desa yang berbentuk koperasi, sehingga terjadi konsolidasi tanah dan konsolidasi usaha untuk membuat objek reforma agraria itu berkembang sebagai wilayah ekonomi yang modern. Jika kita hanya mengandalkan kepada redistribusi per individu, maka tidak efektif untuk membuat keberlanjutan pemanfaatan tanah. Selanjutnya, kami mengusulkan pasal 2, pengaturan pengurusan dan pengelolaan pengawasan pertanahan berdasarkan azas. Pada angka E kami meminta menjadi keadilan sosial dalam perolehan dan pemanfaatan tanah. Menurut kami, keadilan sosial lah yang menjadi sila kelima kita, yang menjadi tolak ukur bagaimana perolehan dan pemanfaatan tanah. Oke. Kita lanjutkan. Ini terkait sudah soal kelembagaan. Pelaksanaan kewenangan. Kami mengusulkan kewenangan dalam bidang pertanahan itu seharusnya adalah kementerian. Jadi kita harus clear saja bahwa pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Kementerian Negara Agraria dan Pertanahan. Jadi kenapa disebut Kementerian Negara? Karena agraria itu dimensinya luas. Dengan demikian peraturan Kementerian Negara ini bisa berlaku juga di bidang tanah, berlaku di bidang kelautan dan seterusnya. Namun secara kelembagaan administratif dia adalah yang mengurusi administrasi pertanahan. Karena ini menerjemahkan UPA, kita tahu bahwa UPA memerintahkan ada Kementerian Agraria, bukan BPN. Sementara di bidang pertanahan harus ada kelembagaan yang secara administratif mengatur tentang pertanahan. Maka usulan kami adalah Kementerian Negara Agraria dan Pertanahan. Mungkin juga kita bisa review di masa Orde Baru, di awal-awal reformasi namanya Kementerian Negara Agraria garis miring Kepala Badan Pertanahan Nasional. Saya kira jika konsisten menerjemahkan UPA, pemerintah memang dalam dirinya mengatakan tentang Kementerian Negara dan lain-lain, tidak menyebutkan apa yang disebut dengan pertanahan dan lain-lain. Tapi kita harus lihat, kalau tanah tidak diatur oleh satu lembaga yang setingkat kementerian, maka kita akan terus-menerus punya problem tentang pertanahan ini di kemudian hari, dan tanpa ada lembaga yang begitu cukup berwibawa menyelesaikan. Apalagi kita tahu bahwa kewenangan penerjemahannya itu sangat tinggi, menurunkan langsung konstitusi kita hak menguasai negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak menguasai negara saya kira sudah dirumuskan, yaitu mengadakan kebijakan, kemudian mengatur, mengawasi, kemudian dalam berbagai hal terkait dengan. Usulan selanjutnya adalah lanjut. Penguasa pada poin penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah yang bersifat spekulatif dan merugikan masyarakat tidak diperbolehkan. Ini larangan-larangannya. Kami mengusulkan supaya mengacu kepada UPA, ada pasal yang mengatakan monopoli atas tanah dilarang. Juga ada, kita bisa mengacu kepada Undang-Undang Persaingan Usaha supaya ini ditambah. Karena misalnya begini, Provinsi Jambi hutan produksinya dikuasai oleh satu perusahaan.
Nama perusahaannya banyak, BKS, LHM, dan lain-lain. Tapi itu semuanya Sinarmas. Semua hutan produksi di sana. Bahkan tidak ada satupun rakyat berupa HKM dan lain sebagainya. Itu adalah monopoli tanah. Tetapi kalau dibandingkan secara luasannya provinsi Jambi mungkin belum memenuhi. Tetapi per kategori hutan produksi di sana itu sudah terjadi monopoli. Monopoli atas tanah pada hutan produksi di sana. Nah, hal-hal yang demikian, meskipun Undang-Undang Kehutanan mengatakan boleh rakyat lewat hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, nyatanya di area hutan produksi di sana tidak ada peruntukan itu karena sudah habis diberikan area konsesi. Nah, saya kira harus diajukan lagi kepada UPA soal larangan monopoli atas tanah pada tata ruang tertentu. Kalau tata ruangnya bilang hutan produksi, ya harus dilihat. Kalau dia telah menguasai lebih dari 2/3, ya harus di stop. Meskipun di undang-undang ini dikatakan batasan luasnya mungkin belum dilewati. Saya kira ini harus diatur secara rinci lagi oleh peraturan menteri. Selanjutnya pada pasal 16, tadi pasal 15, pengusahaan tanah dilakukan oleh pemegang hak atas tanah atau usaha bersama. Pemerintah mengatakan pengusahaan dilakukan oleh pemegang hak, yang kedua dilakukan oleh usaha bersama. Saya kira kami sepakat dengan DPR bahwa ada pengusahaan tanah dilakukan oleh pemegang hak atas tanah atau usaha bersama. Saya kira itu jauh lebih clear. Selanjutnya HGU. Ini terkait dengan HGU. Hak guna usaha, kalau kita melihat di UPA, hak guna usaha itu dahulu disebut ERPA, kemudian pada UPA disebut dengan hak guna usaha. Pada masa kolonial agraris 1870, ERPA 75 tahun, di UPA dibatasi kembali menjadi 35 tahun, 25 tahun, dan 30 tahun. Nah, masalahnya adalah di UPA yang disebut dengan HGU itu diprioritaskan kepada koperasi petani, sehingga yang punya perkebunan itu adalah badan usaha rakyat yang modern dan baik. Itulah sebabnya ada BRI, ada Fakultas Pertanian, dan seterusnya. Nah, apakah HGU yang diatur dalam RUU Pertanahan ini punya keinginan semacam itu, atau hanya mau mengatur hal-hal yang teknis di sifatnya HGU? Sehingga kami mengusulkan ada harus diatur tentang prioritas pemberian HGU kepada siapa saja. Kita tidak bisa mempertahankan investasi yang mengundang orang menguasai tanah secara luas, tenaga kerjanya, kemudian turunan-turunan usahanya. Sebaiknya lewat RUU Pertanahan ini, rakyatlah yang punya perkebunan itu secara modern, bekerja sama dengan anak bangsa yang lain, universitas dan permodalan nasional, investasi kita tarik untuk produk turunannya. Dengan demikian, maka harus ada siapakah prioritas HGU. Usulan tambahan dari pasal-pasal yang telah dijelaskan tadi dan prioritas tadi. Selama ini HGU sebagian besar kalau kita telah berasal dari hutan produksi konversi atau APL. Jadi ada APL di dalam tata ruang atau hutan produksi konversi. Jadi asal muasalnya dari Kementerian Kehutanan atau di luar Kementerian Kehutanan berupa APL. Nah, jika selama ini sumber HGU adalah kawasan hutan konversi, di mana tanah-tanah tersebut sebagian besar juga telah menjadi garapan masyarakat, bukankah HGU telah menjadi sumber konflik? Nah, sehingga saya usulkan sebaiknya tadi HGU diberikan kepada koperasi. Apakah badan usahanya atau mitra dan lainnya harus ada skema khusus bagaimana HGU ini diatur, tidak semata-mata tata cara pendaftaran. Selanjutnya, penetapan luas
kami sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh DPR bahwa hak guna usaha itu maksimal 10.000 saja. Maksimal di seluruh Republik ini 10 kali saya setuju. Namun kami tidak setuju dengan draft yang dibuat oleh DPR tentang, coba digeser. Dalam hal ini kami sepakat dengan pemerintah, frasa yang saham mayoritasnya dikuasai satu orang itu sebaiknya dihapus. Jadi soal luasnya kami setuju dengan DPR, tetapi kalimat saham mayoritasnya dikuasai oleh satu orang saya kira sebaiknya dihapus. Karena mudah sekali membagi kembali saham di tengah kepemilikan, sehingga dia tidak mayoritas dan dia bisa minta kembali. Selanjutnya, ketentuan luas pemberian HGU sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 2 ini sebaiknya dihapus karena demi keadilan sosial. Jadi nanti panitia bisa mengambil draft-draft langsung silakan. Lanjut ke poin selanjutnya, kita berbicara tentang reforma agraria. Tadi di ketentuan umum sudah kita jelaskan bab mengenai reforma agraria. Bab 5, reforma agraria ini adalah satu penataan ulang. Jadi kita minta pasalnya berubah, ya, pengertiannya itu adalah penataan ulang atau restrukturisasi, ya. Ini nanti bisa dibenahi kalimatnya. Pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah secara menyeluruh untuk kepentingan petani, buruh tani, rakyat kecil dan golongan tadi sama dengan yang di atas. Apa acuannya? Acuannya itu adalah pasal 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 17 di UPA dan Undang-Undang 56 tahun 60. Lalu kelembagaan reforma agraria. Di sini kami berbeda pendapat dengan DPR dan pemerintah. Reforma agraria sebagaimana dimaksud ayat 1 diselenggarakan oleh satu komite nasional reforma agraria yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kenapa? Karena reforma agraria itu bukanlah pekerjaan yang terus-menerus, dia adalah satu operasi cepat yang dijalankan oleh pemerintah untuk menata struktur, membuka akses kepada rakyat untuk mendapatkan tanah, sehingga dia harus ada komite nasional, komisi atau komite nasional, sebuah panitia yang dibentuk oleh Presiden. Ada unsur-unsurnya, itu adalah merepresentasikan unsur pemerintah atau lembaga pertanahan itu sendiri di tingkat daerah, tentu pemerintah daerah, unsur-unsur masyarakat khususnya serikat petani, NGO dan para pakar yang concern dalam perjuangan pembaruan agraria. Kami menyebutnya KNRA. Tugas utamanya adalah 1, merumuskan strategi dan tata cara pelaksanaan pembaruan agraria. 2, mengkoordinasikan departemen-departemen terkait badan-badan pemerintah lainnya, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk mempercepat proses pelaksanaan pembaruan agraria. Di sini saya menggunakan bahasa kami, reforma agraria diterjemahkan dengan bahasa Indonesia saja, pembaruan agraria. Saya kira bisa saja DPR menggunakan reforma agraria karena itu pengertian yang sudah baku di seluruh dunia. Kalau menggunakan reformasi agraria salah lagi, reforma agraria sudah sangat tepat. Yang ketiga adalah melakukan penataan struktur, melaksanakan penataan struktur, penguasaan pemilikan dan seterusnya. Yang keempat, menangani konflik. Jadi reforma agraria itu mungkin akan melahirkan konflik, maka dia langsung menangani warisan masa lalunya maupun konflik-konflik agraria yang muncul akibat pelaksanaan pembaruan agraria. KNRA juga merumuskan desain pelaksanaannya hingga evaluasi
pembaruan pelaksanaan tersebut. Yang sekurang-kurangnya membuat pendataan objek dan subjek, data peruntukan tanah, dan bagaimana desain redistribusinya dalam skema rumah tangga, dalam skema badan usaha bersama, kemudian desain bagaimana melarang, larangan-larangan dan sanksi bagi yang melakukan penelantaran, menjual tanahnya, desain bagi pemalsu objek dan subjek, dan bagaimana mendesain keterlibatan fungsi para pemangku kepentingan yang lain serta hubungan akses info. Jadi 7 itulah tugasnya si komite ini. Lanjut ke bawah. Dengan demikian maka kami mengusulkan ada satu komite itu. Lalu tanah objek reforma agraria kami tambahkan yaitu tanah kelebihan maksimum. Jadi bagaimana jika perkebunan-perkebunan yang setelah diberi konsesi demikian luas pada tahun-tahun sebelum undang-undang ini diberlakukan, itu kan tidak bisa disasar karena undang-undang tidak berlaku surut. Namun setelah undang-undang ini pada saat kebun-kebun itu mau memperpanjang HGU-nya kan sudah kena aturan ini, maka dia haruslah diarahkan kepada objek reforma agraria, bukan pada jangan mengimajinasikan tanahnya dibagi-bagi ke rakyat atau apa. Harus ada skema yang baik terhadap tanah-tanah tersebut. Yang kedua soal tanah absente, saya kira itu harus dimasukkan ke dalam tanah objek reforma agraria. Tentang penerima tora, saya katakan tadi, penerima objek reforma agraria itu jangan diskenariokan per individu, Pak. Saya justru khawatir kalau tanah dibagi-bagi per individu. Satu skala luasannya gimana? Di Jawa bisa dibagi hanya 500 sampai 2000 meter persegi. Itu enggak nanam apa yang bisa membuat dia bisa menyekolahkan anaknya sejahtera. Maka unsur konsolidasi tanah dan konsolidasi usaha itu dalam reforma agraria harus dikuatkan. Nah, makanya subjeknya harus badan usaha rakyat itu dimasukkan, koperasi dan lain sebagainya, bukan per individu. Jadi kalau tadi desain HGU kita berubah, maka desain reforma agraria kita itu harus mendesain si petani itu berubah menjadi satu badan usaha bersama yang modern dan maju, bukan mempertahankan rumah tangga pertanian yang subsisten. Dengan demikian kami menambahkan subjeknya adalah badan usaha bersama atau koperasi. Jadi kita punya desain terhadap wilayah-wilayah reforma agraria. Penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh Komite Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. Komite ini jadi langsung kami masukkan di pasal itu. Selanjutnya, anggota komite ini dipilih dan diangkat oleh Presiden. Pelaksanaan reforma agraria dilakukan secara serentak. Kalau nggak berani serentak ya diatur nanti di PP-nya. Mungkin Pulau Jawa dulu, Sumatera dulu, dan lain sebagainya. Pada setiap wilayah, di seluruh wilayah Indonesia selama-lamanya 5 tahun. Jadi di rancangan DPR dan pemerintah kan setiap tahun ada reforma agraria. Ini jadi programnya DPR terus-terusan ini nantinya. Prona dianggap reforma agraria, pensertifikatan tanah dianggap reforma agraria, penyelesaian konflik dimasukkan lagi dalam kolom reforma agraria. Jadi kita nggak jelas apa sesungguhnya reforma agraria. Apakah redistribusi tanah, apakah penguatan hak dan lain sebagainya. Padahal itu elemen-elemen dari reforma agraria, bukan operasinya si reforma agraria. Jadi pelaksanaan reforma agraria harus dilakukan secara serentak. Nah, lantas pada setiap wilayah reforma agraria, artinya ada wilayah yang diredis 1000 hektar, 2000 hektar, itu dijalankan sebuah model pembangunan berbasis reforma agraria seperti badan usaha milik petani, badan usaha milik desa, dan usaha lain. Di Malaysia mungkin secara lain disebut Pelda dan lain sebagainya. Jadi ada satu wilayah yang telah dirediskan kepada rakyat. Pemerintah itu mendesain supaya daerah itu menjadi wilayah ekonomi berbasis
dia terus-menerus berkembang dalam badan usahanya. Jadi reforma agraria itu bisa dilihat keberhasilannya. Terkait dengan pendaftaran tanah, saya kira bab tadi sudah kami ungkapkan. Bab tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah itu ada beberapa hal. Di pasal 51 kami setuju dengan DPR, 5 tahun harus selesai ini pendaftaran tanah keseluruhan, bukan 10 tahun. Kita harus paksa pemerintah supaya menyelesaikan pendaftaran atas tanah. Sudah 60 tahun lebih kita merdeka, belum ada 30% tanah yang kita sudah daftar. Lantas pendaftaran tanah itu harusnya keseluruhan wilayah, termasuk tanah kawasan hutan. Jadi tidak boleh lagi ada tanah yang tidak didaftar dan diregister hanya karena dia wilayah dianggap kawasan hutan. Dia harus didaftar. Dan dengan demikian saya setuju dengan pandangan pemerintah, kawasan hutan juga masuk ke dalam tempat pendaftaran tanah. Jadi pemerintah juga sudah memahami bahwa kawasan hutan harus didata dan didaftar. Yang selanjutnya tujuan pendaftaran tanah itu adalah selain yang diungkapkan oleh DPR, kami menambahkannya. Jadi pada PP nomor 10 tahun 61 sebelum diganti menjadi PP 24 tahun 97, pendaftaran tanah itu digunakan untuk menemukan ketimpangan itu, menemukan ketimpangan. Jadi tanah yang tidak sesuai peruntukan, tanah yang tidak sesuai prosedur ketika dihasilkan